Dan pemirsa, untuk mengetahui seperti apa sistem dari patroli yang dilakukan oleh Polres Sragen, saat ini kita telah terhubung bersama dengan Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parlin Gotal Silalai. Selamat siang Pak Petrus. Ya, selamat siang, Mas. Pak, baru saja Polres Sragen melakukan patroli. Seperti apa sistem dari patroli yang dilakukan? Iya, kami dari Polres Sragen melakukan patroli. Fokus objek patroli itu sebagai suatu upaya berantas aksi preman. Sandi yang digunakan adalah operasi aman candi. Aman itu berarti aman dari preman gitu maksudnya. Operasi premanisme ini kami fokuskan tentunya untuk memberikan jaminan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi iklim investasi. Itu ya fokusnya. Termasuk segenap pelaku usaha yang berada di Kabupaten Sragen. Kegiatan berantas aksi preman kami arahkan kepada beberapa sektor, yaitu sektor investasi dan ekonomi, tentunya yang meresahkan kalangan pengusaha maupun pelaku usaha yang lain. Kemudian pelaku yang mengatasnamakan suatu kelompok LSM, ormas tertentu yang melakukan pemalakan, kemungkinan pungli ke dinas pemerintahan maupun ke sektor-sektor lainnya. Terus kemudian ada kelompok preman yang beroperasi di pasar, pusat perbelanjaan, pertokoan, sektor parkir, termasuk daerah wisata dan tempat-tempat hiburan. Patroli ini kami lakukan sebagai upaya pencegahan aksi preman. Ini kami lakukan berupa upaya preemptif, memberikan himbauan kepada seluruh pelaku usaha, investor, segenap lapisan masyarakat lainnya agar jika mengalami maupun mengetahui adanya aksi premanisme, segera bisa melaporkan kepada kami. Kami mensosialisasikan jika mengalami ataupun mengetahui adanya peristiwa aksi premanisme, itu dapat melapor kepada kami melalui call center 110 maupun di nomor WhatsApp kami. Kemudian patroli ini tentunya kami lakukan secara rutin setiap hari pada kawasan pabrik, industri, pasar, termasuk objek wisata, yang mana tentunya patroli ini kami lakukan jam kerja operasional, yaitu siang hari. Namun untuk patroli di tempat pusat kuliner, hiburan, itu kami maksudkan di malam hari. Ini semua kami lakukan untuk memberikan perlindungan, kenyamanan, baik kepada investor maupun seluruh pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sragen. Begitu, Mas. Pak, berapa banyak personel yang dikerahkan dalam patroli tersebut? Iya, kalau dalam surat perintah khusus pada operasi premanisme ini, kami melibatkan 60 orang. Namun kemudian operasi premanisme ini harus terus-menerus dilakukan. Maka seluruh anggota kami yang berada di Polres Sragen wajib untuk melakukan deteksi, kemudian memberikan perlindungan, kenyamanan, dan patroli ini walaupun nantinya setelah berakhirnya operasi premanisme, tindakan-tindakan, kegiatan-kegiatan perpolisian akan tetap kami lakukan untuk memberikan rasa nyaman, aman bagi para pelaku usaha, terutama investor yang berinvestasi di Kabupaten Sragen. Itu, Mas. Pak, persiapan apa saja yang dilakukan sebelum melaksanakan patroli tersebut? Ya, tentunya sebelum kami melaksanakan patroli, kami memberikan APP, kami memberikan penjelasan kepada anggota kami terkait dengan yang menjadi lokasi kita, sasaran kita, dan objek patroli. Kemudian penegasan mengenai kategori aksi premanisme yang menjadi sasaran kami nantinya. Kemudian selain itu penjelasan terkait cara berpatroli. Nah, kami memilih cara berpatroli kami adalah patroli dialogis. Karena ketika kita berdialog dengan objek yang kita patroli, kita menjadi tahu, mendapatkan informasi, apakah ada orang atau kelompok yang mengintimidasi para pelaku investor, para pelaku usaha yang memeras, meminta jatah keamanan, dan lain sebagainya. Maupun perbuatan-perbuatan yang membuat pelaku usaha investor tidak nyaman. Jika ada, maka kami akan melakukan tindakan-tindakan secara tegas. Termasuk ketika dalam dialog ada hambatan-hambatan yang dirasakan oleh pelaku usaha, misalnya proses administrasi dalam proses pembangunan pabrik misalnya. Kami akan berusaha untuk memfasilitasi dengan pihak atau instansi yang terkait, tentunya sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku. Itu, Mas. Pak, bagaimana cara pemetaan target lokasi saat patroli, Pak?
Pemetaan target lokasi patroli lebih dahulu dari pelaksanaan deteksi yang dilakukan oleh maupun adanya informasi yang kami peroleh baik dari masyarakat maupun dari hasil patroli cyber yang kami lakukan. Kemudian informasi ini kami olah. Apakah informasi itu masuk ke dalam kategori aksi premanisme yang menjadi sasaran dalam operasi atau bukan? Jika bukan, maka tetap akan kami lakukan upaya penegakan hukum untuk menciptakan kondisi Kamtibmas yang kondusif di tengah-tengah masyarakat untuk membuat rasa aman dan nyaman, terutama pada wilayah atau lokasi sebagai tempat investasi. Maka kami akan mengawal proses pembangunannya hingga selesai supaya berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan dari aksi pemerasan, pemalakan, dan lain sebagainya. Terkait dengan penentuan lokasi, objek patroli aksi premanisme ini, kami juga tentu berkoordinasi dengan dinas terkait untuk dapat mendorong proses administrasi dari pelaku-pelaku usaha maupun pelaku investasi. Itu, Mas. Pak, seberapa efektif upaya menjaga kondusivitas wilayah Sragen dari patroli yang sudah dilakukan oleh Polres Sragen? Ya, tentunya sebagai upaya menjaga kondusivitas, patroli ini sangat efektif dilakukan. Selain dapat mencegah terjadinya aksi preman, kami juga memberikan sosialisasi kepada para pelaku usaha, investor, agar selalu melaporkan kepada kami jika ada kendala, mengalami atau mendengar adanya aksi premanisme. Kemudian kami sebagai suatu alat sosialisasi kami mencantumkan atau menempelkan baliho, spanduk yang kami bentangkan di lokasi para pelaku usaha berinvestasi. Selain upaya pencegahan dan sosialisasi, dengan patroli dialogis, kami juga dapat menyerap mengenai keluhan, masukan, saran, serta informasi jika adanya aksi-aksi premanisme yang dapat mengganggu investasi yang kemudian akan kami tumpas. Itu, Mas. Baik, terima kasih Kapolres Sragen, AKBP Petrus Parlinggo Tansilalahi, telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Pak, dan salam presisi.